Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustinio Caleradu, NIM 1803030053. Kali ini saya akan melanjutkan pembuatan video yang ke-9 dengan materi yang berjudul Kesenjangan Informasi COVID-19. Berbicara tentang kesenjangan merupakan suatu ketidakseimbangan dalam masyarakat atau ketidakadilan dalam suatu masyarakat. Berbicara tentang kesenjangan informasi COVID-19, yaitu tentang di mana masyarakat itu tidak mendapatkan informasi yang lebih adil dari satu pihak atau pihak yang lain untuk mendapatkan informasi. Contohnya, kita ambil contoh yang di Poltekkes di farmasi. Mengapa saya ambil contoh di situ? Yang pertama, karena sesuai dengan apa yang mereka buat, yaitu untuk penerimaan vaksin yang dilakukan di Poltekkes Farmasi di Liliba, mereka hanya menyediakan 250 saja. Sedangkan mereka membuat pamflet atau berita itu, mereka membuatnya di Facebook, di WA, habis itu mereka bagikan ke seluruh orang-orang atau mahasiswa yang ada di Kota Kupang. Sehingga mengapa demikian? Mengapa dikatakan tidak adil? Karena begini, mereka hanya menyediakan 250 paket saja untuk vaksin, tetapi mereka mengundang semua mahasiswa atau orang-orang yang belum menerima vaksin. Sehingga di sini adanya ketidakadilan dalam suatu pembagian vaksin. Karena itu hari pas di Poltekkes karena sudah terdengar tentang informasi untuk pembagian vaksin, semua orang berbondong-bondong pergi ke Poltekkes di farmasi, Poltekkes Kesehatan di farmasi. Sesampainya di sana, orang mulai antri dari jam 5 pagi. Yang antri itu mungkin sampai ribuan orang, sehingga sedangkan penyediaan vaksin hanya 250 saja. Oleh sebab itu, mengapa dikatakan tidak adil? Penyediaan vaksin hanya 250 dan yang pergi yaitu beribuan orang. Di sini yang salah bukan masyarakat, bukan juga pihak dari Poltekkesnya, tetapi mereka tidak bisa dikatakan salah karena Poltekkes juga menyediakan vaksin, tetapi cara mereka untuk menyebarkan informasinya tentang penyediaan vaksinnya itu terlalu luas. Mengapa demikian? Karena mereka hanya menyediakan 250, sedangkan yang datang beribuan-ribuan orang, sehingga memicu terjadinya konflik. Karena itu hari sampai di Poltekkes, karena semua masyarakat yang pergi itu merasa kecewa dan merasa sakit hati karena mereka sudah antri dari jam 6 pagi sampai jam 8, tetapi vaksinnya tidak jadi dibagikan. Karena itu tadi, karena terlalu banyaknya orang yang pergi untuk menerima vaksin tersebut. Oleh sebab itu, semua masyarakat mengamuk, menghancurkan atribut-atribut yang ada di Poltekkes. Sehingga itu hari kejadian itu sampai masuk di berita. Di sini kita bisa melihat bahwa adanya kesenjangan informasi tentang vaksin, karena vaksin ini termasuk dalam COVID-19. Berbicara tentang kesenjangan informasi COVID-19, di sini juga sekarang banyak sekali masyarakat yang terkena virus COVID-19 dikarenakan adanya masyarakat yang abai terhadap peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Contohnya saja, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang pemakaian masker, habis itu harus selalu jaga jarak, tetapi masyarakat mengabaikan hal tersebut, sehingga dengan demikian, dengan gampangnya COVID tersebut akan tertular kepada masyarakat. Di sini tidak bisa kita salahkan pihak manapun juga, karena menyangkut itu masyarakat juga butuh karena masyarakat itu sendiri juga butuh uang untuk memenuhi kehidupan
kehidupannya sehari-hari atau kebutuhannya sehari-hari. Karena begini, boleh saja masyarakat ketika mencari uang pada saat pandemi sekarang ini menggunakan masker, tetapi kalau mereka berjualan atau berdagang di pinggir jalan, dengan secara tidak sengaja mereka akan mengundang orang untuk berbondong-bondong untuk membeli makanannya. Di sini juga pemerintah telah mengeluarkan surat, di mana surat tersebut masyarakat juga harus perlu patuhi terhadap peraturan yang sudah dibuat. Karena begini, nanti kalau sakit salahnya di pemerintah, padahal pemerintah sendiri sudah melakukan peraturan atau pembuatan peraturan undang-undang tentang bagaimana masyarakat itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri, harus menggunakan masker, harus jaga jarak supaya tidak tertular virus corona. Karena virus corona ini sangat mematikan. Mengapa dikatakan demikian? Karena penyebarannya itu hanya bisa juga lewat udara, habis itu bersahabat tangan, habis itu dengan interaksi satu sama lain, sehingga penularannya itu sangat cepat, bisa melalui udara. Dengan demikian masyarakat juga sehingga dapat menularkan virus tersebut secara cepat atau secara pesat. Apalagi sekarang sudah ada varian baru virus semacam virus corona, entah itu ada atau tidak ada, tetapi rumornya sekarang virus itu juga sedang terjadi di dunia. Jadi untuk kesenjangan informasi tentang COVID-19, di mana pemerintah sudah adil untuk memberikan informasi kepada setiap masyarakat untuk mematuhi segala peraturan yang sudah dibuat, tetapi masyarakat sendiri itu mengabaikannya. Sekarang banyak juga keluhan dari pihak rumah sakit tentang begitu banyaknya pasien COVID-19 yang keluar masuk setiap hari karena tertular virus ini. Ini bukan salahnya siapa, sehingga diharapkan untuk semua masyarakat harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya masyarakat itu sendiri tidak terkena virus corona yang sedang terjadi sekarang ini. Untuk berbicara tentang informasi, menurut saya sendiri informasinya sudah disebarluaskan oleh pemerintah, tetapi masyarakatnya itu sendiri yang mengabaikan. Yang lucunya nanti ketika sudah terkena virus corona, padahal peraturannya sudah jelas-jelas dibuat, yang disalahkan pemerintah. Semua apa yang dilakukan tetap disalahkan pemerintah. Sebenarnya kita masyarakat juga harus perlu sadar diri tentang jika sesuatu sudah dibuat atau peraturan sudah dibuat untuk kesehatan diri kita sendiri atau keselamatan diri kita sendiri, kita harus patuhi. Kenapa kesehatan sendiri kita harus abaikan? Karena begini, untuk kesehatan untuk diri kita sendiri itu berguna untuk diri kita sendiri, bukan untuk pemerintah. Pemerintah hanya kasihan dengan kita supaya dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat, masyarakat itu harus bisa kontrol dengan sikapnya yang ego, supaya masyarakat itu bisa sehat-sehat terus. Karena begini, pemerintah juga sayang dengan kita sehingga mereka telah membagikan, sekarang sudah ada pembagian vaksin secara gratis dari pemerintah. Habis itu pembagian sembako dari pemerintah. Habis itu masker dari pemerintah. Terus apanya lagi yang kurang? Sebenarnya kita sebagai masyarakat yang harus kita lakukan hanya patuh dengan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena pemerintah sendiri sudah memberikan sembako, habis itu masker, habis itu pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan. Sekarang ada bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kurang mampu atau dengan kata lain masyarakat miskin. Di sini pemerintah juga sangat sayang dengan kita sehingga mereka melakukan peraturan, tetapi kita sendiri yang mengabaikan. Oleh sebab itu, jika ada yang menonton video ini, saya mohon, kalau kita sayang dengan diri kita sendiri atau kita sayang dengan keluarga kita, kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memakai masker, selalu jaga jarak, tidak terlalu berkeluyuran setiap malam, setiap hari di luar, tetaplah dalam rumah, melakukan kegiatan sesuatu dalam rumah. Karena sekarang
kesehatan itu ada di tangan kita sendiri. Sebenarnya kita tidak butuh dari pemerintah karena kesehatan ini untuk diri kita sendiri. Sekian dan terima kasih.